Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pustasari. Saya dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai taksonomi Bloom. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikologi bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom ini lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Landsport, Maine, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Ia mendirikan The International Association for Evaluation of Educational Achievement dan mengembangkan The Measurement, Evaluation, and Statistical Analysis program pada University of Chicago. Di akhir hayatnya, Bloom menjabat sebagai Chairman of Research and Development Committee of the College Entrance Examination Board dan the President of the American Educational Research Association. Ia meninggal pada 13 September 1999. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikologi Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behaviors. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Englert, Force, Hill, and Caldwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkatan yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 ranah kemampuan intelektual. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, selanjutnya ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Sedangkan ranah afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan sikap. Sedangkan ranah psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau kemampuan fisik seperti berenang dan mengoperasikan mesin. Yang selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang selanjutnya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Selanjutnya, mengenai revisi taksonomi Bloom.
Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, yaitu Lorin Anderson Cardwell, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi ini hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi: yang pertama, perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Yang ketiga, perubahan mendasar terletak pada level 5 dan level 6. Dan yang keenam, perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering, yaitu mengingat. Yang kedua, pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding, yaitu memahami. Yang ketiga, pada level 3, application diubah menjadi applying, itu menerapkan. Yang keempat, pada level 4, analisis menjadi analyzing, yaitu menganalisis. Dan pada yang kelima, pada level 5, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar, yaitu creating atau mencipta. Dan yang keenam, pada level 6, evaluation turun posisi menjadi level 5 dengan sebutan evaluasi atau menilai. Jadi, taksonomi Bloom baru versi Cardwell pada ranah kognitif terdiri dari 6 level. Yang pertama, remembering, yang kedua, understanding, yang ketiga, applying, yang keempat, analyzing, yang kelima, evaluating, dan yang terakhir yaitu creating.